Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta memutuskan Presiden Jokowi dan Menkominfo melakukan pelanggaran hukum atas perlambatan internet di Papua pada Agustus 2019 silam. Kebijakan itu dilakukan saat terjadi demonstrasi di Papua beberapa waktu lalu. Majelis Hakim menilai perlambatan akses internet itu dilakukan dalam kondisi negara belum dinyatakan bahaya. Selain itu, perlambatan akses internet membuat aktivitas warga lain terganggu. Bagaimana tanggapan Menkominfo atas hasil putusan PT UN ini? Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Menkominfo Joni Plate. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Ferdi. Sehat Pak ya? Juga pemirsa CNN Indonesia sehat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung dengan kita. Pak Menteri, kita ingin mengkonfirmasi nih, apa kemudian tanggapan pemerintah dengan hasil putusan PT UN Jakarta yang menilai pemerintah melakukan pelanggaran hukum atas perlambatan internet di Papua dan Papua Barat, Pak? Iya, yang pertama ya, saya belum dapat amar putusannya, petikannya ya. Oke. Jadi saya belum tahu, tapi saya sudah mendengar dari banyak informasi. Saya membaca juga dari media-media, membingungkan juga. Ada media yang menyebutkan bahwa petitum tuntutan penggugat dianggap sebagai keputusan, amar putusan. Nggak betul juga itu. Oke. Tapi ada yang bilang amar putusannya mengatakan pemerintah melanggar hukum, gitu kan. Oke. Nah, kami tentu menghormati ya proses pengadilan apapun juga di level manapun juga menghormati keputusannya. Tapi karena ini pengadilan TUN ya, Tata Usaha Negara, ya tentu saya sebagai Menkominfo ya akan nanti berbicara terlebih dahulu dengan pengacara negara. Pengacara negara langkah apa yang harus kita lakukan. Oke. Namun sebelumnya juga saya dalam mengikuti proses ini berusaha mencari tahu, karena ini tata usaha negara. Saya mencari tahu, berusaha untuk mendapatkan ada nggak dokumen-dokumen keputusan yang merupakan kebijakan, ya. Dan saya tidak menemukan ada satu kebijakan, keputusan atau satu rapat ya di tingkat kabinet maupun di tingkat Kominfo yang isinya menyangkut keputusan terkait dengan pembatasan internet di Papua dan Papua Barat. Saya tidak menemukan itu. Oke. Sampai sekarang tidak menemukan. Bahkan setelah saya cek juga, saya tidak menemukan bahwa ada rapat seperti itu di Kominfo. Karenanya tentu hal-hal seperti ini akan kita sampaikan. Bahwa hakim sudah mengambil keputusan, kita hormati. Tapi saya juga mendapat informasi bahwa saat itu ada infrastruktur IC yang terputus. Infrastrukturnya ya. Atau kata lainnya ada perusakan terhadap infrastruktur. Kalau infrastruktur ICT-nya, infrastruktur telekomunikasinya rusak, apakah kabelnya, apakah anunya, ya pasti dia berdampak pada saluran bandwidth di situ. Pasti berdampak pada pembatas atau berkurangnya kecepatan internet. Atau bahkan hilang internetnya. Tapi itu akibat infrastruktur, bukan akibat satu keputusan pemerintah. Nah, sedangkan pengadilannya kan mengacu pada pengadilan administrasi tata usaha negara. Tentu itu pengadilan atas dokumen-dokumen keputusan ketatausahaan negara. Yang saya tidak temukan. Saya nggak tahu, hakim pasti punya pertimbangan sendiri. Karenanya kita akan melihatnya. Itu satu. Yang kedua, saya bisa sampaikan ya dalam semasa saya ya sebagai anggota kabinet gitu, saya menyadari betul dan merasakan betul keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden, keberpihakannya jelas itu pada kepentingan negara, pada kepentingan masyarakat, ya pada kepentingan rakyat, ya. Dan saya meyakini karenanya pasti kalau ada keputusan Indonesia, termasuk rakyat dimanapun juga, di Provinsi NTT, di Provinsi Aceh, di Provinsi Papua, Papua Barat, untuk kepentingan rakyatnya. Dan tentu kalau keputusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia juga berdampak baik, bermanfaat bagi bangsa lain, syukur gitu. Tetapi ya pemerintah tentu tidak akan pernah mengambil keputusan ya kebijakan publik yang untuk kepentingan segelintir orang, sekelompok orang.
ya yang belum tentu keberpihakan kepentingannya sejalan dengan kepentingan negara. Tentu itu tidak akan begitu. Ya. Ini secara umum kebijakan yang saya tahu Pak Jokowi mengambil keputusannya seperti itu. Selalu tekanannya kepada rakyat. Nah, balik lagi terkait dengan TUN ini, kami lihat bahwa proses pengadilan sudah berjalan. Tentu reserve kami mencadangkan hak-hak hukum tergugat, ya baik tergugat satu Bapak Presiden maupun tergugat dua Menko Info untuk mengambil langkah-langkah lanjutannya. Dan ini hasil nanti tentu kami bicarakan dulu dengan pengacara negara, ya jaksa pengacara negara, bagaimana untuk langkah lanjutnya. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa proses pengadilan tata usaha negara landasannya adalah dokumen-dokumen ketatausahaan negara. Dan saya ya sebagai tergugat dua telah berusaha mencari, ya mengumpulkan informasi apakah ada kebijakan, keputusan-keputusan, ya atau rapat-rapat yang menetapkan dan memutuskan dilakukannya pelambatan internet di sana. Sejauh ini saya belum dapat itu dokumen. Belum lihat itu dokumen. Belum temukan itu dokumen. Tetapi apabila ada fakta di mana ada pelambatan kecepatan internet di sana, yang perlu didalami secara teknis, apakah infrastruktur yang ada di sana waktu itu semuanya berfungsi normal. Kalau semuanya berfungsi normal, lain lagi dari sistem. Tapi kalau ada infrastrukturnya yang juga terkendala dan terganggu saat ini, itu ya, maka tentu wajar. Dan saya mendapat informasi memang ada perusakan terhadap infrastruktur di wilayah situ waktu itu. Ya. Yang mana tentu operator seluler ya yang bertugas untuk memastikan keamanan deployment atau penggelaran infrastruktur berusaha untuk mengatasinya. Macam-macam tuh. Jangankan di Papua, ya di Jakarta pun saat banjir ya ada itu infrastruktur yang internetnya terganggu. Karena apa? Listriknya macet, ya power supply-nya kurang, BTS-nya terganggu, ya, dan seterusnya itu yang mengakibatkan internetnya kecepatannya berkurang atau bahkan mati sama sekali. Nah, yang terjadi di Papua ini penyebabnya apa? Tapi kalau disampaikan seperti yang di tuntutan penggugat, ya itu berarti kebijakan. Kalau kebijakan berarti ada keputusan negara secara administratif, ada dokumennya. Kalau tidak ada dokumennya, saya pun bertanya landasan ketetapannya ini nanti perlu kita dalami gitu. Walaupun kemudian Pak Menteri keputusan dari Majelis Hakim ini sudah menyatakan bahwa memang pemerintah Presiden Jokowi dan Menkominfo ini bersalah, apa kemudian langkah yang akan diambil selanjutnya? Apakah akan ada proses banding, Pak Menteri? Ya itu yang pasti bahwa tentu langkah pertama saya harus baca dulu amarnya, ya. Apa kita terima amarnya, baca amarnya, ada waktu kan di situ menentukan berapa lama kita harus ambil keputusan untuk ke langkah lanjutnya. Yang kedua, saya harus berkonsultasi juga dengan pengacara negara, ya, bagaimana kita harus dilakukan langkah berikutnya, ya. Yang ketiga, ada reserve hak, kita punya hak untuk banding, gitu. Dan saya kira dalam hal ini karena pemerintah dianggap bersalah, ya, melanggar hukum bahkan, ya, tentu saya akan lihat apa betul ada keputusan atau dokumen yang menetapkan bahwa memang keputusan pemerintah melanggar hukum. Karena saya tentu tidak bisa berasumsi bahwa kalau internetnya itu berkurang kecepatan, ini karena kebijakan pemerintah. Yang banjir tidak kok. Ada juga kecepatan yang di beberapa tempat yang lain tiba-tiba internet mati karena angin kencang, ya yang mengakibatkan transmisinya rusak, internet hilang juga kok. Ya. Tapi secara khusus yang di Papua, ya saya mendapat informasi bahwa saat itu, ya, terjadi masalah di infrastrukturnya. Ada perusakan terhadap infrastruktur. Nah ini dianggap kalau ini dasarnya maka itu bukan kebijakan pemerintah. Ya. Nah, dan kalau ada kebijakan pemerintah, ya maka saya perlu lihat juga mana landasan administratifnya, ada nggak dokumennya. Ya, ini yang kita ingin lihat, ya. Tapi tentu ini nanti menjadi bahan untuk kami bicarakan. Saya tidak masuk ke substansinya, ya. Saya akan bicarakan dengan pengacara negara untuk menentukan langkah lanjutannya. Artinya kemudian saya pastikan, ya, satu. Saya pastikan bahwa Bapak Presiden dalam mengambil keputusan jelas landasan dan kepentingannya. Satu, yang pertama keberpihakan pada kepentingan negara, kepentingan rakyat Indonesia. Itu nomor satu. Nomor dua, pasti harus memenuhi landasan hukum yang ada di Indonesia. Enggak mungkin Presiden asal mengambil keputusan. Enggak. Di era demokrasi, era terbuka, di era negara hukum seperti Indonesia,
pasti kami memperhatikan dan penasihat-penasihat negara, pejabat-pejabat negara, ahli-ahli hukum negara akan juga memberikan pandangan-pandangannya. Nggak akan serta-merta mengambil satu keputusan yang seperti itu. Oke. Tetapi dalam satu kebijakan bisa saja kebijakan diambil. Oke. Tetapi kebijakan itu tidak akan yang melanggar hukum seperti yang disampaikan atau ditetapkan oleh pengadilan pemerintah melanggar hukum. Wah, itu sangat serius itu. Oke. Enggak kok itu ya. Oke, Pak Menteri, baik Ya. kalau gitu memang ada persoalan infrastruktur. Kalau boleh saya titip pesan begitu Pak Menteri, perbaikan infrastruktur internet di Papua dan Papua Barat ini mungkin menjadi prioritas untuk selanjutnya dari Menkominfo agar kemudian tidak ada lagi kondisi-kondisi seperti ini ya Pak Menteri ya. Oh iya, kalau itu jelas ya, deployment infrastruktur ini fiber optik ya itu begitu banyaknya di Papua oleh Kominfo ya. Untuk daerah 3T, microwave link itu di Papua dilakukan, bahkan dari satelit pun untuk kepentingan Papua karena secara khusus di sana tempatnya besar, tapi pemukiman penduduk dan density penduduknya berbeda-beda tersebar kemana-mana. Oke, baik. Tidak seperti di Jawa di satu wilayah saja. Jadi ada strategi yang berbeda tentunya. Agar merata ya Pak Menteri ya. Baik, terima kasih Pak Menteri sudah bergabung dengan kita malam ini. Menkominfo Johnny G. Plate sudah bersama CNN Indonesia Newscast. Terima kasih.